Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan kuliah pemrograman web. Hari ini kita akan berbicara atau melakukan latihan tentang MySQL atau database. Jadi dalam pemrograman web untuk dynamic website, kita memerlukan database untuk tempat penyimpanan data. Tempat penyimpanan data yang akan kita gunakan menggunakan MySQL. Nah, sebelum kita lanjutkan tentang pemrogramannya, saya akan bahas dulu sedikit tentang database. Jadi kalau saya punya satu tabel seperti ini, tabel itu terdiri atas baris dan kolom. Baris disebut dengan record, kolom disebut dengan field. Satu buah data disebut dengan data value atau data item. Nah, keseluruhan ini disebut dengan tabel. Jadi sekali lagi, tabel terdiri atas record dan kolom. Kumpulan dari tabel, misal kita punya banyak tabel, tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan seterusnya, kita sebut dengan database. Jadi, database adalah kumpulan dari tabel. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita. Nah, pertama-tama jangan lupa aktifkan terlebih dahulu kontrol panel XAMPP-nya, di start web server Apache-nya dan MySQL-nya. Dua ini harus dalam keadaan start atau running. Nah, kita akan membuat beberapa latihan. Latihan pertama adalah kalau kita sering membuat website atau membuka website yang muncul ada jumlah pengunjung websitenya. Misalnya ini jumlah pengunjung websitenya udah 15. Oke, saya refresh, saya tekan F5 atau saya enter, jumlah pengunjungnya bertambah 17, 18, ataupun kalau kita tutup, misalnya sudah ditutup dan kita buka lagi besok atau kita buka lagi di komputer lain. Nah, kita misalnya mau buka lagi. Nah, maka jumlah pengunjungnya nambah, tadinya 18 jadi 19, jadi 20 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara membuat seperti ini? Nah, tentu angka 1, 2, 3, 4 ini atau jumlah pengunjung website ini kita harus simpan dalam satu database. Tidak bisa kita simpan variabel. Kalau kita simpan hanya ke dalam variabel, kita close, kita buka lagi beberapa saat kemudian atau besok atau dibuka oleh orang lain, variabel itu akan balik lagi ke angka 0. Sedangkan kalau kita simpan di database, angka tersebut akan tersimpan selamanya. Tentu selama server database-nya masih aktif ya. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita sama-sama buka ke browser. Kita buka browsernya. Kita cek dulu localhost phpMyAdmin-nya jalan atau tidak. Oke, kita buka localhost phpMyAdmin. Localhost phpMyAdmin. Tampilannya mungkin seperti ini, atau kalau kita buka, ini ada tanda panahnya, kita buka. Nah, langkah pertama itu kita membuat database. Nah, sebenarnya database-nya itu sudah dibuat oleh phpMyAdmin. Ada information, ini mungkin kalau nama ini tadi saya baru buat, MySQL, phpMyAdmin, test, dan seterusnya. Nah, pertama kita membuat database dulu. Oke ya, bisa klik ke new di sini, atau klik ke database di sini. Ini klik database di sini. Nah, kita buat nama database-nya. Database-nya namanya bebas gitu ya. Tadi saya udah bikin Marvin. Oke, saya coba ganti nama database-nya misalnya Marvin 1. Bebas ya, mau diganti nama masing-masing juga boleh. Lalu kita create. Nah, setelah di-create, maka kita lihat di sini ada database Marvin 1. Kita coba klik di sini database Marvin 1 gitu ya. Nah, dalam database Marvin 1 ini kita harus bikin tabel. Nah, di sini kita di structure kita bikin create tabel, misal nama tabelnya pengunjung. Nama tabelnya pengunjung. Jumlah kolomnya 1. Nama tabelnya pengunjung, jumlah kolomnya 1 ya. Ini klik ke di sini structure atau klik di sini di Marvin 1, nanti diklik di sini muncul create tabel. Lalu klik go. Nah, setelah klik go, kita harus bikin kolom-kolomnya. Nah, misal kolomnya saya kasih nama hitung. Saya kasih nama hitung. Di sebelah kanan tipe variabelnya, integer, text, dan seterusnya. Nah, karena hitung itu berupa angka 1, 2, 3, 4 seperti tadi, maka tipenya integer.
Length value-nya bebas, mau diisi boleh atau enggak, misalnya 4 saja ya. 4 itu sampai ribuan, pengunjungnya anggap ribuan ya. Hitung integer 4. Klik save. Setelah klik save, ini klik di structure atau udah otomatis ada di structure, maka di sini kita lihat di sini ada satu field namanya hitung. Tapi field hitung ini belum punya barisnya, belum punya recordnya, belum ada isinya. Nah, untuk isinya kita bisa klik di sini insert. Klik di sini insert. Insert. Nah, hitung ini value-nya kita isi dulu 0. Mas, belum ada pengunjung websitenya. Klik go. Klik go. Kalau sudah, kita klik ke sini browse. Kita klik ke sini ke browse. Di browse kita lihat di sini ada satu hitung, hanya satu ya, hitung satu kolom, barisnya juga cuma satu, isinya 0. Jadi hitungnya masih 0. Kalian lihat di sini hitungnya masih 0. Nah, langkah berikutnya adalah kita membuat programnya. Nah, untuk membuat program, pertama-tama kita harus buat dulu program misalnya seperti tadi. Ini ya. Nah, ini programnya. Nah, tetapi sebelum kita bikin program, saya bikin satu program PHP yang akan digunakan oleh program-program yang lain, yaitu adalah koneksi. Jadi, pertama kali itu kita harus mengkoneksikan PHP yang kita buat dengan database-nya. Jadi, misal di sini database-nya localhost, servernya root, belum ada password. Sebenarnya kalau belum ada password itu nanti database-nya bisa dibuka orang ya, tapi nggak apa-apa lah, ini buat latihan dulu. Nama database-nya, tadi nama database-nya Marvin 1. Marvin 1 nama database-nya, lalu kita bikin koneksinya di sini. Nah, program ini kita save, file, save as. Sekali lagi, jangan lupa nge-save-nya harus ke C, folder C, ke XAMPP, htdocs, lalu folder yang kemarin kita buat sebelumnya. Misalnya nama foldernya Marvin. Jadi nge-save-nya harus ke folder sini, ke XAMPP, htdocs. Lalu save as tipenya all file, kasih nama koneksi.php. Koneksi.php. Oke ya. Ini buat koneksinya. Nah, berikutnya kita akan bikin programnya. Saya kasih nama latih 17A. HTML, head, title, counter pengunjung website, head, body, PHP. Nah, ini include itu memanggil program koneksi yang tadi kita buat. Nah, koneksi ini, langkah pertama dalam PHP untuk menghubungkan ke database, nama database-nya apa? Nah, kita gunakan perintah $SQL hitung, ini bebas ya, ini nama variabel. Kalau ada dolar itu nama variabel. Bebas. MySQL garis bawah query, garis miring, $connect bebas ya, nama koneksinya apa, saya kasih nama $connect. Nah, ini yang penting, kutip 2, select bintang from. Nah, di sini pengunjung itu tadi nama tabelnya. Kalau tadi nama tabelnya bukan pengunjung, ini harus diganti. Ini nama tabelnya pengunjung. Lalu setelah itu kita ambil datanya, yang tadi kan kita udah isikan 0. Nah, perintahnya adalah while $row, ini bebas ya, $row bebas nama apa. MySQL fetch array $SQL hitung. Tadi connect-nya kan namanya SQL hitung. Nah, tadi variabelnya itu kan banyak. Field atau kolomnya namanya banyak. Nah, itu di banyak ini dalam MySQL atau di dalam database dimasukkan ke variabel jumlah sekarang. Lalu jumlah baru adalah jumlah sekarang ditambah 1. Ceritanya kan begitu kita buka pengunjungnya nambah 1. Nah, angka tambahan 1 ini kita harus balikin, masukin ke database. Perintahnya adalah MySQL kita update. Jadi MySQL garis bawah query kurung buka $connect. Nah, kita update. Kita isi ulang. Yang tadi yang udah terisi kita update. Nama tabelnya pengunjung, apa yang mau diisi? Kolom banyak dengan jumlah yang baru. Jadi kita update jumlahnya. Nah, ini ceritanya sudah diupdate ke dalam database. Nah, mau ditampilkan ke layar monitor. Untuk ditampilkan ke layar monitor, ini kita PHP-nya kita tutup lagi. Jumlah pengunjung website sekarang adalah bool. Nah, kita mau ambil data dari database. Jadi saya bikin pakai PHP lagi.
$PHP ini program PHP potong kecil aja. $PHP, tanda tanya PHP, echo, jumlah baru. Kita ambil jumlahnya berapa tadi? Jumlah barunya berapa kita ambil dari database. BR, ya, atau BR dan seterusnya. Jadi kalau udah kita save, file save as, jangan lupa foldernya, save as tipenya all file, namanya latih min 17a.php, latih min 17a.php, lalu kita save. Lalu kita save itu ya, nama database kayak koneksinya. Oke, kalau udah, kita buka browsernya, localhost, ya, latih min 17a.php. Latih 17a.php itu ya. Ini yang punya saya tadi udah 21 orangnya ya, udah banyak 21. Jadi nanti di sini kalau kita lihat ke dalam database-nya, tadi database-nya yang Marvin ini ya, bukan yang Marvin 1. Di pengunjung kita lihat browse, itu banyaknya 21. Jadi di database-nya kan 21. Jadi di website-nya juga di sini 21 sama. Sekali lagi, di database-nya di sini 21 dan nambah nih. Maka di sini juga 21. Kalau kita refresh, kita enter jadi 22. Kita lihat ke sini lagi. Kita browse lagi. Kita refresh, ini banyaknya 22 nambah. Jadi di database-nya nambah. Di website-nya juga nambah. Otomatis kita tidak harus merubah apa-apa, tapi angkanya nambah. Ini disebut dengan dynamic website. Nah, sekarang contoh yang kedua. Misalnya kita akan bikin seperti ini. Ya, kita akan bikin seperti ini. Misal di sini kita punya satu website ya, saya masih kosongin ya, dan biasa di bawah kan suka kasih komentar. Misal nama Marvin Chandra. Alamat emailnya misal xxxxxxx ya, komentar Anda, website Anda bagus, misal gitu ya. Lalu kita klik tombol kirim. Nah, ini data berhasil dikirim. Klik di sini untuk kembali. Nah, kalau kita pengen lihat komentar-komentar yang sudah ada, misal kita klik ke bawah sini, klik. Nah, di sini komentar yang udah diisi ya. Ini tadi saya udah buat komentarnya beberapa, ini yang paling baru di atas. Misalnya Marvin Chandra, emailnya xxxxx, website Anda bagus. Nah, klik lagi. Misalnya ada orang lain namanya Cindy, misalnya gitu ya. Alamat emailnya cccccc. Komentar Anda, website menakjubkan. Ya, kita klik kirim. Klik sini untuk kembali. Kita misalnya nih websitenya, klik di bawah di sini untuk melihat komentar. Nanti kita lihat ada komentar baru di atasnya, yang terbaru di atas ya, Cindy, emailnya cccccc, websitenya menakjubkan. Nah, bagaimana cara membuat ini? Oke ya, pertama-tama kita ke localhost dulu. Nah, di tabel tadi misalnya ini Marvin 1 aja ya, saya bikin yang baru lagi, Marvin 1, kita buat database baru, tabel baru, klik ke new di sini. Klik new, tabel yang baru. Oke. Kasih nama, di sini ada 4 field. Yang pertama ID. ID itu angka ya, 1, 2, 3 untuk mengetahui mana yang lebih baru. 1 ID. Nah, ID ini kita ceritanya mau urutan kita mengisi komentar pertama, kedua, ketiga, keempat, tapi pengen otomatis. Jadi ini tip ID integer, kita geser ke kanan sedikit. Nah, di sini ada AI. AI ini singkatan dari auto increment. Kita klik auto increment-nya. Kalau auto increment-nya nambah, biasanya ini indeksnya juga primary ya. Jadi auto increment itu otomatis nambah-nambah sendiri supaya kita bisa nampilinya berurutan. Di sini auto increment. Oke, kemudian geser ke kiri lagi. Nah, tadi ada field apa aja? Nama misalnya ya. Nama ini tipenya varchar. Varchar misalnya 20 huruf. Lalu berikutnya tadi ada email. Varchar juga. Lengthnya misal di sini nama alamat email 30. Lalu isi komentarnya, isi. Kalau isi ini kan panjang ya, jangan pakai varchar, pakainya teks. Jadi integer, varchar, teks.
ID, nama, email, isi. Yang ID jangan lupa auto increment di sini, auto increment. Ya, seperti ini. Kalau udah geser paling bawah di sini ada save. Klik save. Oh maaf, ini nama tabelnya. Nama tabelnya komentar. Nah, di sini maaf ya. Nama tabelnya komentar. Nama tabelnya di atas komentar, ke bawahin lagi, kita klik save. Nah, save ya. Kita ke structure kayak yang komentar. Jadi ada ID integer, ini auto increment, nama varchar 20, email varchar 30, isi teks ya. Pak, ini udah isinya, ada isinya nggak? Belum. Kita klik ke browse. Browse belum ada ID, nama, email, isi, belum ada isinya karena kita belum isi. Nah, berikutnya kita bikin programnya. Nah, programnya pertama harus ada koneksi, tapi ini nggak usah dibikin. Karena koneksi kan tadi udah bikin, cukup sekali, ini bisa dipakai berkali-kali. Jangan sampai salah aja, nama database-nya tadi apa. Nama database-nya jangan sampai salah. Ganti ya nama database-nya. Nah, berikutnya kita bikin program yang 17B-nya. Nah, ini program yang 17B-nya. Program yang 17B-nya, kalian di sini yang bagian kosong yang di atas, tolong kalian buat website tentang sesuatu yang kalian sukai. Misalnya, saya senang main game Fortnite misalnya gitu ya. Kalian cerita game Fortnite, kasih gambar apa segala macam. Jadi bikin satu website tentang salah satu hobi atau kesukaan Anda. Misalnya saya senang mengkoleksi perangko. Cerita tentang perangko, sejarah perangko, koleksi yang Anda punya, bebas kayak di sini. Makanya saya di sini kosongkan dulu, kalian bikin bebas. Nah, kemudian di bawah kita kan bikin kotak-kotaknya. Tadi kayak programnya mana? Oke, programnya kayak ini. Kita kembali. Nah, di bawah ini kan ada kotak-kotaknya. Ada kotak-kotaknya ini. Nah, untuk bikin kotak-kotaknya, kita bikin di sini pakai form. Form action, ya, ini latih 17B, tapi kalau kita kirim komentar, nah untuk ngisinya itu nanti latih 17C PHP. Metodenya post, di sini ada 3 kotak. Kotak 1, kotak 2, kotak 3. Jangan lupa huruf kecil semua ya. Kotak 1 itu pakai input tipe teks, kotak 2 juga input tipe teks. Nah, kotak 3 itu pakai teks area supaya besar kotaknya. Teks area contohnya 4 baris, 40 kolom ya. Isi komentar Anda di sini teks area. Di bawah ada 2 buah tombol, kirim dan batal. Kali lagi di sini cara bikin di sini formnya. Kotak 1, kotak 2, kotak 3, lalu ada tombolnya. Nah, di bawah lagi kalau pengen lihat komentar itu kita bukannya 17D. Klik di sini jika ingin melihat komentar. Jadi pakai Ahref yang bisa diklik. Nah, ini kita save, file save as. Karena di sini nggak ada program PHP-nya, kita save-nya latih min 17B-nya cukup HTML aja. Karena di sini nggak ada PHP. PHP-nya kan tadi link 17C dan 17D. 17B-nya nggak ada PHP-nya, jadi kita kasih nama HTML saja. Sebenarnya kalau dikasih nama PHP juga tidak apa-apa, tapi karena tidak ada program HTML-nya, ngapain? Kita kasih extension PHP, jadi kita kasih extension aja titik HTML, karena tidak ada program PHP-nya. Oke, kita save di sini, ya. Nah, setelah di save, kita bikin program buat masukin datanya, latih 17C-nya. Nah, ini latih 17C untuk untuk memasukkan datanya. Nah, kayak HTML, head, title, head, di sini body, program PHP-nya. Pertama-tama harus ada include-nya dulu, koneksinya. Kemudian database-nya apa? Database-nya tadi namanya komentar. Jadi nama database-nya komentar. Nah, tadi kan kita udah ngisiin namanya siapa, emailnya apa, komentarnya apa di kotak 1, kotak 2, kotak 3. Kita ambil, kita post pakai metodenya post ya. Dolar nama, dolar email, dolar komen. Nah, data ini harus dimasukkan ke database. Bagaimana cara masukin ke database-nya? Perintah untuk memasukkan ke dalam database-nya adalah insert into. Insert into komentar null. Kenapa null? Karena yang pertama itu tadi kan ID. ID itu kita jangan isi. Jangan kita isi null, dolar nama, dolar email, dolar komen. Jadi ini buat mengisikan ke database-nya. Dan kalau sudah berhasil, kita kasih di sini echo data berhasil, ya. Kalau sudah berhasil dikirim.
Nah, kemudian kita bikin linknya. Oke, linknya saya masukin ke PHP nggak apa-apa ya. ico br ahref latih 17b, klik di sini untuk kembali. Nah, kalau sudah body HTML, nah ini campuran ada HTML, ada PHP. Nah, kita harus save-nya pakai PHP extensionnya. File, save as, latih, ini all file, jangan lupa foldernya, latih min17c php, titik php. Ini 17c-nya ya. Di 17c ini, ceritanya kalau kita isi lagi, misalnya Dedi, emailnya DDDDD, komentarnya, misalnya xxxxx ya. Kirim. Nah, ini data berhasil dikirim ini oleh latih 17c php. Klik di sini untuk kembali. Ya, kembalinya ke latih 17b.html ya. Jadi yang dibukanya yang 17b aja ya, cukup ya. Jangan 17c-nya nggak usah dibuka, karena 17b-nya harus dibuka dulu. Kita isiin dulu datanya. Nah, kalau ingin lihat komentar, klik ke sini. Nah, ini ngebuka latih 17d. Komentar itu latih min 17d, melihat komentar-komentar. Nah, bagaimana cara bikin program komentarnya? Oke, di sini latih 17d. Seperti ini. Di atas ada komentar-komentar para pengunjung. Misalnya saya kasih tebal atau garis bawah saja ya. Bold. Saya kasih bold. Supaya lebih bagus. Coba saya refresh dulu sini. Oke ya. Oke, jadi bold. Oke, latih 17D. Di sini komentar para pengunjung. Ini masih HTML dan ini PHP-nya. PHP selalu harus, kalau pakai database harus ada koneksinya dulu. Lalu nama database-nya apa? Nah, nama database-nya tadi kita select from, nama database-nya komentar. Nah, kita pengen urutin yang komentar terakhir itu yang di atas. Jadi kita order itu maksudnya diurutkan berdasarkan ID secara descending. Descending itu dari besar ke kecil. Jadi yang terakhir itu kan angka ID-nya paling besar. Kita pengen paling atas. Jadi order by ID descending supaya komentar yang terakhir ditampilkan di paling atas. Oke, ini untuk ngambil datanya. Kan datanya banyak, jadi harus pakai looping, pakai while. While $data, ini bebas ya namanya data atau apa. MySQL fetch array result yang ini ya koneksinya. Nah, ico hr itu untuk bikin garis itu hr. Lalu kolom pertama itu data 0, kolom berikutnya itu data 1. Jadi data 0 itu yang ID, data 1 itu yang nama, data 2 itu yang email, data 3 itu yang isinya. Kalau ID data 0 kita nggak usah tampilin, itu hanya untuk urutan aja. Jadi untuk ngambil datanya itu pakai data 1, data 2, data 3. Itu ya, ditampilin kasih BR, kasih italic atau apalah gitu ya. Ini pakai while, jadi ini diulang terus sampai datanya habis. Nah, kalau sudah datanya habis, di bawah ada klik di sini untuk kembali. Oke, kita bikin programnya lagi. Saya bikinnya di luar PHP. PHP-nya ditutup dulu. Bebas ya, mau di dalam PHP seperti tadi juga boleh. Klik di sini untuk kembali. Nah, ini kan ada HTML, ada PHP, programnya dicampur. Jadi save-nya harus extension-nya PHP. Kalian kasih nama latih min17d.php. Latih min17d.php. Oke, demikian. Nanti yang dibukanya yang 17b yang HTML ya, yang data utamanya. Demikian cara pembuatan komentar menggunakan PHP dan MySQL. Sekian kuliah hari ini, terima kasih.